Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim bersama Torpedo Team, yaitu Nenderin Sepija dan juga Mr. Naza dan WK Jurnal. Kami udah dari Pak Asep dan juga Pak Nanang ya teman-teman. Tadi udah mungkin videonya nggak tahu tayang yang mana duluan. Kan kemarin di cerita Pak Asep itu mempunyai anak tinggal di tengah hutan selama 15 tahun dan anaknya sampai usia 5 tahun sampai balita diasuh sama sosok Abud. Sosok Abud itu merupakan makhluk gaib, makhluk halus penunggu hutan ini. Jadi memutuskan Pak Asep pindah dari hutan ini karena anaknya tidak mau berbaur dengan manusia. Kalau lihat manusia itu ketakutan. Kebanyakan kan anak-anak kalau lihat sosok makhluk halus ketakutan. Nah ini mah lihat manusia ketakutan. Jadi Pak Asep memutuskan pindah lagi ke perkampungan dan kita akan ngobrol atau mewawancarai anak yang diasuh sama si Abud tersebut, sosok Abud tersebut teman-teman. Seperti apa kisahnya, semoga si tetehnya masih ingat ya teman-teman. Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya. Yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Lumayan ngos-ngosan ya. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah semoga bisa membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Oke, sambil menyimak perjalanan spot hutan yang sangat indah, perjalanan menuju rumahnya Teh Petri. Kebetulan anak Pak Asep itu namanya Teh Petri. Sekarang udah besar ya, udah dewasa. Jadi jalan setapak ini menjadi saksi waktu dulu Teh Petri anaknya Pak Asep suka bermain sama sosok Abud tersebut teman-teman di sekitaran hutan sini. Dan beliau kalau misalkan waktu dulu balita ketemu sama manusia itu suka merasa ketakutan. Itu penjelasan dari Pak Asep selaku ayahandanya. Oh, tapi sangat sungguh luar biasa banget ya ciptaan Tuhan, itu indah sekali. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah Teh Petri ini, bahwasanya walaupun kita berbaur dengan sosok makhluk gaib, asal kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak bakal mengganggu kita. Karena kita hidup itu memang berdampingan dengan makhluk halus. Jadi kita harus nafsi-nafsi aja mereka, kita mempunyai kehidupan masing-masing. Jadi jangan saling mengganggu aja, udah gitu kuncinya. Nah, kita akan berjalan menuju rumahnya Teh Petri. Kita langsung wawancara, ngobrol bersama Teh Petri. Mudah-mudahan si Teteh masih ingat masa kecilnya waktu dulu, waktu suka bermain yang berbeda alam dengan kita, maksudnya gitu. Jalan ini juga menjadi saksi, kata Pak Asep kan waktu pas lahiran Teh Petri, karena beliau tinggal di tengah hutan kayak ini, di tengah hutan belantara, itu pas minta ke Paraji atau ke dukun beranak untuk membantu melahirkan istrinya. Parajinya atau dukun beranaknya itu tidak mau karena ketakutan. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin karena mau membantu orang urusannya dengan nyawa, kalau urusan melahirkan ya terpaksa dibarengi sama Pak Asep walaupun malam atau siang hari ya, nggak tahu. Pokoknya ini dulunya itu kata Pak Asep itu benar-benar hutan angker banget, tidak ada berani orang yang datang ke sini. Dan Pak Asep sendiri itu merupakan, tahu kan kisahnya, asal dari Bandung, putus cinta, terus kabur ke sini, menetap di tengah hutan ini. Dan akhirnya sekarang dia menjadi saudagar, mempunyai 8 hektar tanah, penghasilan per bulannya hampir 40 juta sampai 60 juta per bulan. Tapi saya salut sama Pak Asep teman-teman. Pak Asep itu penghasilan puluhan juta, hampir 40 juta per bulan, lebih bahkan lebih ya. Tapi penampilannya sederhana banget.
Beda dengan kita gaji 3 juta per bulan, tapi penampilan gaya seolah-olah kita berpenghasilan ratusan juta per bulan. Songongnya minta ampun. Tapi Pak Asep, walaupun orang benar-benar kaya, beliau itu sederhana, pakai pakaian aja pakaian kotor. Jadi kita harus menjadikan contoh Pak Asep tersebut, harus dijadikan contoh buat kita. Jadi sebesar apapun penghasilan kita harus tetap sederhana, merendah kepada setiap orang. Jangan sombong, baru penghasilan 3 juta udah wow, sombongnya luar biasa. Ini udah guludug namanya ya, guludug atau apa tuh, udah tanda-tanda simbol-simbol atau ciri-ciri sebentar lagi hujan. Mengerikan. Dan juga sedikit tambahan informasi ya teman-teman, kata Pak Asep, setelah Pak Asep pindah pun ke perkampungan, sosok Abud itu masih ngikutin anaknya dalam jangka waktu 1 bulan. Namun berhubung tidak betah atau gimana, jadi dia balik lagi ke hutan angker ini. Tapi tadi saya bertanya ke Pak Nanang, ke istrinya Pak Nanang, kan Pak Nanang juga mempunyai anak ya, balita usia 3 tahunan, tapi katanya tidak pernah melihat sosok Abud. Pak. Nah ini kita parkir sepeda motor di sini, jadi kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju rumahnya Teh Fetri. Oke, simak terus ya videonya sampai selesai, sampai tuntas, biar kalian tidak gagal paham. Nah jadi teman-teman, rumahnya Teh Fetri, anak Pak Asep itu di ujung atau di hutan juga, walaupun di depan jalan raya ini, jalan akses desa ya. Tapi kalau malam hari mungkin bakal sepi banget. Nah ini kondisi rumah Teh Fetri. Sekarang saya berkunjung bersama tim WK Jurnal, Nenden Sriwijaya dan juga Mr. Najar. Dan itu kebetulan ada Pak Asepnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Pak Asep. Dan yang paling utamanya saya akan wawancara langsung kepada Teh Fetri. Jadi kisah Teh Fetri itu cukup lumayan unik, cukup menarik. Assalamualaikum Pak Asep. Saya izin ya Pak ya ke dalam. Tetehnya ada kan? Oke. Nah itu tetehnya tuh. Assalamualaikum Teteh. Wah cantik nih Teh Fetri nih, yang dulunya main sama Abud katanya. Oh ini dedenya. Iya ya. Udah punya anak berapa sekarang Teh? Punya anak 2. Punya 2 anak. Iya. Ini anak terakhir. Yang terakhir. Yang pertama usia berapa tahun? Yang pertama usia 6 tahun. 6 tahun. Yang ini? Yang ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Nah ini Teh Fetri, anak Pak Asrep, yang dulunya diajak main sama sosok gaib Abud. Teh bisa dijelasin, cerita sedikit lah kisah Teteh waktu dulu tinggal di hutan, waktu kecil suka bermain sama sosok gaib. Kalau sama Teteh terlihat, tapi sama si bapak atau keluarga Teteh nggak kelihatan. Itu bisa diceritakan Teh gimana? Ya saya juga ingat nggak ingat ya. Lupa ingat ya, ingat. Soalnya masih umur berapa tahun ya, 5 tahun. Kalau nggak salah. Orangnya gimana ya?
jarang, nggak pernah kelihatan mukanya sih. Mukanya kelihatan, terus orangnya pendek, kecil, hitam pokoknya. Mukanya nggak kelihatan aja, pokoknya hitam. Jadi ya, terus bajunya pakai ini apa ya? Ini sih jaket sweater yang ada ini kayak model sekarang gitu ya. Oh, cindu. Iya, kayak gitu, tapi nggak kelihatan, mukanya nggak pernah kelihatan. Oh, gitu ya teh ya. Saya juga apa ya, inget tapi agak lupa kayak gitu. Oh, lupa ingat ya. Iya. Suka diajak ngobrol nggak teh sama itunya? Iya, biasa main-mainan, masak-masakan kayak gitu. Depan rumah. Ya tadi kan rumah Yang Pananang. tadi rumah di Pananang. Oh sana, iya. ya, masih tetap kayak itu, rumahnya sama. Berarti teteh waktu kecil belum pernah bermain berteman sama manusia? Enggak, kan nggak ada orang. Nggak ada orang. Jadi bertemannya sama sosok abud tersebut. Itu aja. Makhluk halus yang kecilnya ada kayak anak teteh yang sekarang. Kayak anak yang pertama kayaknya ada. Ini maksudnya besar tingginya. Oh, tingginya agak tinggi lagi sih. Ini dari anak yang ini. Iya, agak lebih tinggi lagi dari yang ini. Iya. Orangnya ya sosoknya kayak gitu yang tadi saya jelaskan aja. Mengerikan gak teh? Enggak juga sih. Enggak botak? Enggak, pokoknya pakai cindung aja, nggak kelihatan mukanya. Kayak di film-film India mah kayak jadu mungkin ya. Oh iya, kayak si Jadu. Kayak si jadu. Itu teh munculnya suka tiap hari apa gimana teh? Ya, tiap hari. Kadang saya kalau lagi main masak-masakan sendiri, kadang dianya ada, terus jatoin masak-masakan kayak wajan kayak gitu dijatoin. Terus sayanya ngomong sendiri kayak gitu. Kelihatan sama orang mah ya saya ngomongnya sendiri padahal ada temennya. Oh, si abud itu ya teh. Nah, katanya nih kalau munculnya si abud itu suka jam berapa aja sih teh? Malam atau siang, malam atau nginep di rumah teh? Kadang ya ada, kadang nggak ada, tapi ya lupa ya. Kadang kalau lagi mainan aja sih, kadang dia datang. Datang sendiri. Iya. Asalnya dari mana? Datangnya misalkan dari rumah atau dari mana? Misalkan kan tadi udah tahu lah kondisi lihat rumah teteh dulu. Ya datangnya dari, nggak tahu ya, dari luar kayaknya. Langsung datang nyamperin aja. Iya. Menyapa, ngobrol enggak? Iya, ngobrol biasa. Tapi yang saya ingat cuma satu itu, lagi main-mainan masak-masakan di depan teras rumah. Terus wajahnya dia jatoin, ya saya ngomong sendiri kayak gitu aja. Udah inget cuma segitu doang, yang dulunya ya lupa. Ya namanya juga masih balita ya teh ya. Jadi daya ingatnya, daya tangkapnya belum ini. Kalau udah dewasa mungkin udah pada ingat ngobrolin apa, tentang apa. Nah, ini katanya teteh juga, kata Pak Asep sempat bercerita juga, katanya teteh itu waktu kecil kalau sama abud aman-aman aja, tapi kalau sama lihat manusia ketakutan. Itu gimana? Iya, katanya sih emang kayak gitu. Katanya kalau lihat orang, seumpamanya ada bertamu gitu ya, kalau lihat orang yang nggak kenal, sayanya katanya ngumpet, nggak, ya maksudnya takut kali, nggak pernah ketemu orang, cuma mainnya sama itu doang, sama makhluk sama si abud itu ya. Iya. Dan juga katanya sempat ini juga Pak ya teh, setelah pindah ke sini si abud itu masih ngikutin ke sini katanya. Apa betul itu teh? Tahu ya, kurang ini apa ya, kurang jelas. Yang ingatnya cuma itu doang ya, kurang lupa lagi. Iya, namanya juga sedang balita. Iya. Kalau sekarang sendiri nih teh, kan berarti teteh mah udah tinggal di perkampungan ya teh ya. Kalau misalkan di sini, karena rumahnya juga ujung perkampungan juga ini ya. Walaupun di perkampungan tapi di ujung lumayan jauh juga ke tetangga, masih sepot hutan. Kalau di sini pernah nggak ngalami kejadian aneh setelah dewasa, setelah menikah atau gimana? Nggak ada sih, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak pernah diganggu. Cuman kadang kalau lagi ini ya, kadang kayak ada yang jalan gitu, tapi dilihat nggak ada. Di mana? Di sini di depan? Iya, di sini, di rumah. Anak saya yang sekarang katanya kalau lagi nusuk kayak gini ya, katanya mah ada Nini, katanya ngeliatin kayak gitu. Nini itu? Ya, semacam dia nenek gitu, kayak kalau anak saya kan ngomong kayak Nini gitu ya. Kadang saya juga ada takut, tapi balik lagi paling nggak ada apa-apa kayak gitu. Berarti benar-benar. Iya. Jadi kita meyakini, mempercayai karena kita orang agama Islam, kita itu hidup berdampingan dengan makhluk halus, makhluk gaib, asal kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak mengganggu kita. Nah, sudah diajarkan sama Teh Petri ya namanya. Teh Petri waktu kecilnya bermain sama si abud. Si abud itu sosok gaib, tapi selagi Teh Petrinya tidak mengganggu abud juga nggak mengganggu teteh, malah bermain ya teh ya. Ya cuman kayak gitu, kayak gak inget aja, soalnya masih kecil.
suka terngiang-ngiang nggak teh waktu misalkan udah sekarang udah udah besar, udah punya, kan udah besar ini mah udah jadi ibu-ibu ya. Ibu-ibu udah Udah punya anak 2, suka nggak pernah terngiang-ngiang, masih keinget masa lalu waktu tinggal di hutan atau gimana? Iya, kadang iya, kadang kok bisa ya anak sekecil itu bisa tinggal di kebun, di hutan kayak gitu, nggak pernah kenal sama orang, itu kenalnya cuma sama ya sosok abud aja. Sosok abud. Ya karena gak ada teman seperti sekarang. Iya. Anaknya Pananang kan Nova, terus siapa tuh yang masih kecil ya gak ada teman. Tapi saya tanya abudnya ada kesini nggak? Oh nggak ada, teman masih anak saya mah biasa-biasa aja kata teh. Tadi teh Asti. Ya. Teh Asti teh. Misalnya Kalau ada dulu mah kan itu nggak kayak Nah, sekarang. ini waktu kecil di waktu kecilnya. Ini kan kebun kopi. Oh iya nih teman-teman nih ada foto Teh Asti waktu kecil nih. Bukan. Teh Petri. Petri. Coba ngeblur nggak fokus. Nah udah. Nah ini fokus. Jadi ini tadi di halaman rumah Pananang. Depannya kayak gini waktu dulu nih. Pak Asep juga masih muda. Ini Teh Petri lagi mandi dan jadi pas kecil ini ya Teh suka diajak main sama si Abud. Iya, waktu sekecil itu. Kan itu bener-bener tuh kalau sekarang mah agak lumayan agak sedikit istilahnya ada apa ya, udah pohon-pohon besarnya udah hilang ya Miss ya. Kalau sekarang mah Kalau dulu mah pohonnya masih gede-gede. masih gede-gede nggak mengerikan. Terus Itu jalannya juga ini ada masih ini ada yang hitam apa nih Teh? Apa itu kucing? Oh, dikira Abud. Oh, bukan. Kucing Oh, ini mah ini ya lagi itu. Lagi sungkeman. Nih, oke. Ada ibunya ada. Ibu boleh masuk, Bu? Enggak apa-apa, Bu. Oke, ngobrol aja. Saya juga orang Cimanggu Hilir, Bu. Cilawas sama Cimanggu Hilir deket, Bu. Dekat ya. Yuk ngobrol. Jadi Ibu kan bisa menceritakan waktu kata Teh Petri waktu di ayunan tuh, Bu. Gimana? Sok mah. Yuk, Ibu. Ayo. Ngobrol, Ibu, nggak apa-apa. Yuk. Ibunya juga nih Teh Petri. Wah, Pak Asep, ini kalau saya boleh tahu, waktu dulu ditinggalin sama pacarnya menikah, secantik ibu nggak? Kalau ibu udah tua masih kelihatan cantik tuh. Cantik kan ibu? Kalau perbandingan tuh antara bumi dan langit. Oh, bisa. Jadi cantikan ibu ya Pak? Ini cantikan yang di Bandung. Wah, bisa aja. Ibunya marah atau gitu? Dari Jaya, Bu. Ibu boleh masuk dong, Bu. Yuk, ngobrol. Kita ngaroskeun anu dino ayunan teh. Di ayunan? Kalau pengalaman ibu masih kecil Kusuna. Ya nggak apa-apa, Bu. Sudah nanti dipandu Bu di sini Bu pakai bahasa Indonesia. Yuk boleh. Sok mah. Yuk sini. Apa kita yang kesana berarti ya? Udah kita nyamperin ibu. Nah ini Bu, gimana Bu? Ibu bisa diceritain Bu, wios ku bahasa Sunda ge kumaha sih Teh Petri waktu diajak amang ku si Abud teh dikerin ayunan teh kumaha Bu? Bahasa Sunda bae Bu tenan naon. Bahasa Sunda wae emang. Dino ayunan geuningan sebrakna kabeh rata. Oh, dina ayunan kan. Jane kumaha Bu? Murah gitu terus dihandap nengna gitu. Murah. Ingat emot-emot terus dihandap, tapi ente berarti di kusi Abud dipindahkan banyak kemana? Jadi saya penasaran Abud tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini Bu, saya emang berarti nggak nanya misis nih, kan tahu historis Pak Asep ditinggal menikah ya Bu ya. Katanya sama ibu nggak pacaran dulu langsung menikah. Itu respon ibu gimana? Reaksi ibu waktu dulu? Sempat nolak dulu. Oh, sempat nolak. Oh. Berarti sebelumnya ibu tahu ini pernah ditinggal nikah sama pacarnya. Oh, nggak tahu. Berarti langsung jadian sama ibu, pacaran, tapi ibunya nolak dulu gitu ya? Ya, Pas mau ke rumah tadi nggak dimasukin gitu, ditutup pintunya. ya wajar ya Bu ya. Ngapel mungkin ya. Ya wajar lah, namanya orang baru kenal 1 hari udah diajak nikah pasti kaget ya. Apa yang bikin ibu jadi menerima cintanya bapak? Oh, apa Selain ganteng atau gagah gitu? Ya udah gini aja Bu. Eta ibu kan tos nikah teh sareng Pak Asep, kan diajak ke tengah leuweung. Bisa kersa kumaha? Malam pertama di tengah leuweung, Bu. Malam pertamanya di mana, Bu? Ya di rumah. Oh, dikira teh di tengah leuweung gitu. Kumaha sensasina Bu pami di leuweung malam pertama. Ibu puntennya kakak ngomong ke iya dah.
Eta Bu kumaha Bu pas di Ibu diajak ka leuweung teh teu kaget, teu pernah nolak kumaha kersa we atau kumaha gitu Bu. Benar entos ya punya kerasa wae. Diajak ka tengah leuweung ge. Terus takdir abi panjatan. Oh, terus takdir. Ibu tos tiasa beradaptasi eta cicing di leuweung jauh ka mana-mana, meureun baheula mah leuwih gerotan pisan gitu teh. Aragung tetangga ge. Agung pisan. Karena anu disampeurkeun teh momen. Disampeurkeun kumaha Bu maksudna? Kenaon Bu? Sanes. Menuju bobo siang. Bobo siang kumaha Bu? Ai bobona di itu tuh di pas bale-bale. Heeh, di payun di depan. Heeh. Terus kumaha Bu? Kan kapugun mas di payun teh seueur tatangkalan takalan ka agung peuteuy Nuhun. Bu. Nuhun. Pasti di nyawe aya nu nya aya nu di Ibarat. kapayunan gitu. Oh. Tapi mukana katutup di kurang. Ibu pakoceakeun teh. Ya, iya dah, iya menuju alit kan menuju 2 tahun gitu nya. 2 tahun panggilnya dah disebat bobo, dah emot gitu ta. Heeh. Dah juga menuju nyapu bale-bale ta. Payun. Ya langsung kan itu dah siang kita jam 12 itu. Ibu pernah wengi-wengi ditinggalkan ku Pasep sorangan di bumi gitu tengah puting. Dari ngalirana sok aya maturan. Stok aya nu maturan. Saha? Wargi saha Manganang teh. Oh, Mang Nanang teh jadi di dia. Berarti pas ibu bade lahiran ge, pas bade lahiran Teh Petri teh direncangan ku ka Pananang. Aya ibu nah kamu sareng ibu. Oh, Di Bandung jadinya punya. Tapi para jina dukun beranakna sieun. Nah, jadi teman-teman kata ibu namanya siapa belum kenalan? Ibu Rusmiati. Ibu Rusmiati, istri dari Pak Asep, waktu tinggal di hutan sempat mengalami kejadian aneh. Katanya beliau waktu tidur siang di depan balai-balai, kalau melihat video istrinya Pananang itu ada balai-balainya waktu kita wawancara istrinya Pananang. Nah, sedang tidur siang, katanya ada sosok yang besar tapi wajahnya nggak kelihatan. Karena kalau dulu bener-bener hutannya hutan angker banget ya Bu ya, jarang orang yang lewat ke sana. Tapi ibu karena berhubung cinta banget sama Pak Asep, jadi pas nikah itu dibawa kemanapun ikut ya Bu ya. Sensasinya sama aja kayak di rumah, walaupun di tengah hutan ya Bu ya. Namanya juga sama suami, dunia serasa milik berdua ya Bu ya. Terus tuh Bu. Nah ini balik di Teh Petri ya, Teh Petri teman-teman. Nah Teh Petri berarti sampai usia berapa tahun kah di leuweung tuh Teh? Usia Pasti pas SD. Oh di dia SD masih dia. umurnya berapa tahun? 7 tahun. Nah ini teman-teman sendiri Teh, teman sendiri pernah nggak ada yang ngejek waktu pas sekolah? Ada dulu kan waktu sekolah SD saya kan panggilan ininya bukan Petri ya? Apa? Neng panggilannya. Ah, Ininya panggilan Neng Cibuntu kayak gitu. Neng Cibuntu teh maksudnya? Iya. Cibuntu teh nama ibunya. Nama hutan. Jadi nama saya ininya jadi Neng Cibuntu katanya. Neng kayak gitu Cibuntu. kata teman-teman. Nggak dibilang orang hutan atau gimana? Enggak. Oh enggak. Cuma kayak gitu doang. Ah, Katanya kan banyak nama Neng di sini tapi saya panggilnya namanya Neng Cibuntu. karena pernah tinggal di hutan ya Iya, Teh. tinggal di hutan. Pas ini Teh, mungkin pas malam ikutnya harus dikasih ibu dah, ini mah belum itu ya. Kalau 7 tahun mah udah ingat pastinya. 7 tahun yang lumayan. Lumayan pasti masih ingat. Pas malam hari Teh, misalkan mengaji atau gimana, Teteh pulangnya gimana tuh? Waktu kecil pas di hutan. Atau ngajinya di rumah. Di rumah. Berapa tahun sih di situ Teh? Nanti aritnya di rumah lebih ke 7 tahun. Oh. Tapi ya Kita 7 tahun 5 tahun. 5 tahun di kebun. Terus umur 5 tahun pindah ke sini. Oh, jadi berarti udah di sini ya, Teh ya. Sini. Cuman hanya pas umur 5 tahun Teteh tinggal di hutan. Iya. Dari bayi sampai umur 5 tahun. Ibu waktu beli kebutuhan gimana Bu? Misalkan malam hari ada kerepotan si Teh Petrinya lagi bayi, misalkan nangis bae atau napi ieu teh Bu keugnan? Rewel atau napi udur, kumaha nyandakna kan jauh kemana mana. Set nu eta anu ieu mun udur mah nya kan masuk di. Oh, mapah duaan. Ndak kapukeun mah aya kendaraan teh. Mapah. Malu-malu teu lain bapak mah kitu. Ngojek gitu. Oh. Tapi ngojekna ti dieu berarti. Nya kan ti ditu nama mapah berarti nu duaan bae itu pepetingan ge. Pernah dipatuk ular, bekasnya ada. Oh, si ibu. Patuk ular. Bekasnya masih ada sampai sekarang. Oh itu. Itu kan dibakar sama saya sendiri. Tapi kan katanya kalau ular ulang itu kan bisa mematikan ya, tapi alhamdulillah ibu masih panjang umur ya Bu ya. Itu pas aku hamil ibu dulu gimana Bu? Nah, ya bener Bu. Gimana? Kan Pas aku kalau hamil sama si
Kan istilahnya kalau orang hamil rentan banget sama namanya sosok-sosok gaib. Kalau di kita mah di Sunda ya teh ya Ibu ya. Emangnya nggak takut misalkan diganggu gaib pas hamil, apalagi ketercium aroma gimana dari perut ibu gitu? Enggak lah, waktu hamil mah Aman-aman aja. kalau pas lahiran aja teh. Pas lahiran gimana? Umur neng 2 tahun. Gimana? Saya begitu mah gitu. Jadi tos si abu detan datang nak. Oh, jadi pas lahiran, pas hamil mah Saya. tayana naon aman-aman we pas 2 tahun tetehna tos ageng, tos lumayan ageng, jadi aya gangguan ti makhluk halus. Oke. Upami wengi tah mun wengi pas jam 12 sok aya nu Oh. korobet kanu bilik teh. Mau? Ngorowatan. Perawatan Jadi sosok harimau umurnya. tapi terus coba salaman mah kurang teh kaya lah. Pas dina lu pasaran Bu. Jadi sisingan. Mun Oke. Mau nggak ide Pak? Oh iya. Jadi aden-aden mereka ya? Bukan. Oh bukan. Siluman harimau. Jadi kalau lihat tuh seperti anak kerbau. Oh besar ya. Jadi teman-teman inilah kisah Ibu Rusmiati ya. Rusmiati, Pak Asep dan juga Teh Petri yang kurang lebih selama Pak Asep 15 tahun tinggal di hutan, Teh Petri 5 tahun tinggal di hutan, banyak banget gangguan-gangguan makhluk halus. Kalau Teh Petri sendiri ada sosok abud yang selalu mendekati, menemani, ngajak main. Kalau ibu dan bapak itu banyak banget gangguan-gangguan yang lainnya. Teteh, Ibu terima kasih ya atas waktunya udah menceritakan kisah masa lalunya, kisah kelam masa lalu, bukan kelam sih itu mah. Jadi istilahnya buat ini ya teh apa? Pengalaman yang paling berharga. Berarti kalau sekarang pun tinggal di hutan oke, udah terbiasa, udah siap. Semoga Teh Petri selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Ibu juga sama, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Kang Hakim mungkin langsung aja lah pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Semoga kalian juga semua semoga diberkahkan hidupnya, digampangkan milik rezekinya, dipanjangkan juga umurnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga Nenden Sri Pujia ya dari channel Nenden Sri Pujia pamit. Oh iya, lupa saya nggak bilang. Teteh dan juga ibunya ya. Oke.